Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep terus jadi sorotan belakangan ini. Rajin belusukan di Jakarta, disertai safari politik ke sejumlah partai, membuat putra bungsu Jokowi ini makin kuat dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Terakhir, nama Kaisang muncul dalam survei elektabilitas Bursa Pilkada Jakarta yang dirilis Litbang Kompas. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 15 sampai 20 Juni 2024, nama Kaisang berada di urutan 7 dengan 1% suara responden. Sementara di urutan pertama ditempati Anies Baswedan dengan 29,8%, diikuti Ahok dengan 20,0%, kemudian Ridwan Kamil 8,5%. Meski elektabilitas Kaisang masih di bawah beberapa sosok lain yang sudah lebih populer, PSI menilai positif karena munculnya nama Kaisang bisa jadi harapan baru bagi publik dengan hadirnya keterwakilan dari kalangan muda. Hal ini berkaca pada pemilu 2024 lalu, di mana nama Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya tidak diperhitungkan akhirnya muncul sebagai pemenang Pilpres. Kita belajar dari Gibran ya. Mas Gibran ketika waktu dimunculkan kan juga selain banyak kontroversi lalu dibilang juga tidak cukup tinggi survei untuk elektabilitas ya. Namun kan kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Jadi saya pikir kita juga tidak boleh dalam hal ini menganggap remeh apa yang diinginkan oleh masyarakat, di mana ketika nama-nama itu muncul, kan kita juga PSI menyaringnya dari bawah. Lalu ketika ada permintaan bagaimana jika Kaisang dipasangkan dengan Yusuf Hamka misalkan, Pak Yusuf Hamka, atau dengan RK, atau bahkan juga ada simulasi dengan banyak nama lain. Saya pikir itu adalah hal yang positif ya. Sebelumnya, Kaisang mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada. Bahkan, Golkar sudah menyiapkan kadernya Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang jika memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung mendampingi Anies. Nama Kaisang Pangarep termasuk yang dipertimbangkan PKB untuk mendampingi Anies di Pilkada Jakarta. Ya, kita pertimbangkan, tapi Mas Kaisang kan umurnya belum cukup ya. Belum cukup. Tapi kan sudah ada PKPU. Sudah ada PKPU berdasarkan fatwa MAF, keputusan MAF itu sudah diatur di PKPU. Artinya Tadi ada juga yang uji materi di MK. Tunggu dulu semuanya. Tapi pada prinsipnya PKB tentu akan mempertimbangkan. Pengamat politik Adi Prayitno dalam program Kompas Petang menilai posisi Kaisang sebagai anak presiden jadi variabel penting. Kenapa sejumlah partai, terutama partai di Koalisi Indonesia Maju, mendorong Kaisang maju di Pilkada Jakarta meski elektabilitasnya relatif rendah? Ya, saya kira dua hal. Pertama, munculnya nama Kaisang ini kan tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai Ketua Umum PSI yang belakangan begitu agresif melakukan safari politik ke sejumlah partai. Tapi yang kedua, variabel pentingnya adalah karena tentu posisinya sebagai anak presiden. Jadi variabel ini yang sebenarnya mempertebal kenapa partai-partai di KIM itu 1-2 partai perlahan sudah menyebut Kaisang sebagai sosok yang dinilai cukup potensial untuk maju dalam Pilgub di Jakarta. Selain Kaisang Pangarep, ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang selama ini disebut-sebut akan didorong Koalisi Indonesia Maju untuk diusung di Pilkada Jakarta. Namun, pengusungan dua nama ini berdampak pada kesolidan internal Koalisi Indonesia Maju. Tak hanya di Jakarta, koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 belum satu suara terkait pasangan calon yang akan diusung di sejumlah daerah.
Apakah Koalisi Indonesia Maju pada akhirnya nanti akan mengusung Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan analis politik Universitas Paramadina ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas kan elektabilitas Kaisang Pangarep cuma 1%. Menurut Anda, elektabilitas yang cuma 1% ini untuk seorang Kaisang Pangarep bisa jadi modal nggak sih untuk maju di Pilkada Jakarta? Ya, Mbak Maido, sebagai modal tentu bisa dipertimbangkan. Terlebih kalau misal kemudian Kaisang sebagai Ketua Umum PSI dan PSI sendiri memiliki sekitar 7 atau 8 kursi ya di Jakarta. Maka sebagai baseline bekal awal tentu bisa dipertimbangkan. Dan memang faktor Kaisang sebagai putra Jokowi diakui atau tidak itu kemudian diyakini bisa menghadirkan efek kekuatan lebih baik dalam konteks konsolidasi kekuatan partai-partai pengusung termasuk juga kekuatan yang tidak terlihat yang kemudian diyakini bisa memenangkan pertarungan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh rival politiknya selama ini. Oke. 8 kursi ya tadi sebenarnya. Dengan 8 kursi kemudian juga dipertimbangkan. Tadi Anda bilang Mas Umam dipertimbangkan untuk jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang tepat untuk di Jakarta? Ya begini, sebenarnya kalau misalnya bicara realistis, level harus permainan, realistis dong memang ya. ya level permainan Kaisang memang bukan pada level gubernur. Karena kalau misalnya kemudian main di gubernur tentu bekal elektabilitas, kemudian dari konsolidasi kekuatan politik partai pengusung itu betul-betul harus firm. Dan dengan bekal 1%, kalaupun kemudian dia diusung menjadi cagup, maka dibutuhkan kerja sangat ekstra keras untuk mendongkrak elektabilitas dalam waktu yang sangat singkat. Maka kalau misalnya kemudian kalkulasinya adalah untuk kemenangan, maka angka 1% itu relatif masih sangat terbatas. Maka dibutuhkan langkah-langkah afirmasi yang sangat besar. Tetapi kalau misalnya kita cermati, tampaknya memang baik Kaisang maupun PSI sendiri memang tetap meletakkan Jakarta sebagai prioritas utama. Meskipun nama dia cukup berkibar dalam survei di Jawa Tengah, bahkan nomor 1 dibandingkan dengan nama Pak Lutfi, kemudian Pak... Anda lihatnya Koalisi Indonesia Maju atau cuma Golkar yang pengen mengusung Kaisang di Jakarta? Saya pikir kalau misal di level Jakarta secara umum Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ada upaya untuk menghadirkan shortcut. Jadi jalan pintas. Karena kalau misal kemudian Kaisang yang diajukan, maka barangkali diharapkan oleh lingkar di dalam konteks SKIM, kemudian ada konsolidasi kekuatan, baik dalam konteks pengkondisian koalisi, termasuk juga lingkup logistik yang barangkali karena kepercayaan sejumlah elemen dunia usaha terhadap pemerintahan dan sebagainya, kemudian diharapkan bisa memberikan dukungan logistik yang lebih leluasa bagi majunya Kaisang. Meskipun di saat yang sama Golkar sendiri salah satunya yang sangat berkepentingan untuk mengusung Kaisang supaya kemudian Golkar sendiri tidak perlu bekerja keras atau merelakan Ridwan Kamil atau menggadaikan kepentingan yang lebih besar di Jawa Barat. Karena bagaimanapun juga, Pak, kalau misal Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, memang ada cukup banyak kepentingan politik yang digadaikan, terutama pada level Jawa Barat. Artinya konsolidasi kekuatan politik di level Jabar yang kemarin berhasil mulai dilakukan oleh Golkar akan buyar. Dan di saat yang sama, RK itu dalam konteks keanggotaan di Golkar itu dihitung sebagai mu'alaf. Baru masuk gitu. Dan kalau misal kemudian Pak RK baru masuk di Golkar mendapatkan panggung sebesar Jakarta. Tapi kan tadi Mas Umam Anda bahas sorry saya potong. Tapi kan tadi Mas Umam Anda bilang soal realistis ya. Kalau realistis apakah tidak realistis kalau mengusung Golkar ini memilih untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas kan ada di posisi ketiga untuk tingkat elektabilitasnya di bawah Anies Ahok. Ya, tentu harus berhitung. Pertama, memang kalau misalnya Ridwan Kamil diusung, ini pertanyaan belum pada posisi Ridwan Kamil firm diusung. Artinya dalam konteks wacana. Dan nanti kalau misalnya kemudian dia sudah firm diusung, tentu instrumen pertanyaan akan berbeda dan persepsi publik juga akan berbeda. Dan ingat, komposisi 3 nama besar itu, nama Pak Ahok itu memang cukup promising, cukup menjanjikan, dan angka itu cukup besar. Tetapi di dalam konteks kalkulasi peta koalisi, PDIP sendiri per hari ini masih gamang
untuk menentukan komposisi koalisi untuk mendapatkan dukungan dari salah satu partai politik yang lainnya. Nah, kalau misal kemudian ini masih dianggap sebagai kartu yang belum matang, maka per hari ini yang masih bisa dihitung adalah dalam konteks strata elektabilitas tertinggi adalah Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian kita kalau misal cermati secara lebih detail di pertemuan Golkar PSI kemarin antara Pak Erlangga dengan Kaisang sendiri, secara tidak langsung sebenarnya Kaisang menyampaikan secara eksplisit aspirasi politik yang ingin disampaikan oleh Kaisang maupun PSI. Ketika Pak Erlangga menawarkan Babah Alun, tetapi kemudian Kaisang sendiri mengeluarkan statement secara clear bahwa aspirasinya adalah Golkar agar mengusung atau bersedia merelakan kadernya untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Artinya apa? Kaisang sendiri merasa ada kepercayaan diri lebih kalau misal dia ikut membantu bertarung di Jakarta dengan bersanding dengan Ridwan Kamil. Nah, ini yang kemudian ada ekspektasi yang berbeda, terutama antara Golkar sendiri dengan lingkar Partai-partai koalisi Indonesia Maju ya. di dalam koalisi Indonesia Maju itu sendiri. Anda tadi bilang kalau benar-benar nanti Kaisang akan melangkah maju di Bursa Pilkada Jakarta butuh kerja yang ekstra keras, bukan cuma hanya keras tapi ekstra keras untuk bisa mendongkrak elektabilitas seorang Kaisang Pangarep. Kalau hasil survei Litbang Kompas baru 1% atau cuma 1%, menurut Anda efek yang paling kuat nanti untuk mendongkrak elektabilitas seorang Kaisang Pangarep, Jokowi efek atau Prabowo efek nanti? Barangkali dua-duanya, karena bagaimanapun juga Jokowi nanti akan berhenti di Oktober 2024, tetapi yang diantisipasi termasuk juga kekhawatiran dari rival-rival politik dalam konteks ini yang berbagai kesempatan disampaikan oleh PKS dan juga partai-partai di koalisi perubahan sebelumnya, kekhawatiran akan terjadinya penggunaan instrumen kekuasaan yang dalam kasat mata tidak terlihat tetapi cukup efektif dalam mengkonsolidasikan basis kekuatan. Memang Pak Jokowi selesai, tetapi bagaimanapun juga Gibran nanti akan menjadi wakil presiden aktif dan ada kekhawatiran itu. Meskipun itu sifatnya tidak mudah dibuktikan dan agak absurd, tetapi dalam konteks politik praktis kekhawatiran terhadap penggunaan instrumen kekuasaan menjadi hal yang sekaligus political warning bagi semuanya supaya kemudian tidak terjadi ke depan. Oke, masih dari hasil survei Litbang Kompas nih, Mas Umam, 66,5% mempertimbangkan responden ini memilih paslon yang didukung oleh Prabowo. Ternyata itu juga jadi pertimbangan. Jadi seperti yang Anda sampaikan bahwa Prabowo efek ini jauh lebih punya pengaruh dibanding Jokowi efek yang kemudian mungkin akan memudar nanti setelah Oktober. Ya, karena bagaimanapun juga elemen the ruling power itu seringkali dianggap, baik itu faktual maupun mitos ya dalam konteks politik dan kekuasaan, bahwa penguasa yang sedang berjalan itu seringkali memberikan impact secara signifikan terhadap proses pemenangan, baik melalui cara-cara yang terlihat, melalui konsolidasi kekuatan partai, maupun yang tidak terlihat, yang tidak mudah dibuktikan. Nah, oleh karena itu variabel seorang kepemimpinan Prabowo yang nanti per Oktober akan menjadi presiden dan pilkada dilakukan di November, tentu dihitung secara logik oleh masyarakat Jakarta yang memiliki tingkat literasi yang cukup matang, bahwa ini adalah variabel yang harus diantisipasi yang kemudian juga berdampak kepada tingkat keterpilihan. Dan terlebih lagi Mbak Maida, bahwa Pak Prabowo sendiri secara personal berkepentingan untuk meyakinkan Jakarta berada di bawah kepemimpinan nama yang bisa dikontrol, dikendalikan, sekaligus juga berada di bawah koordinasinya. Karena kalau misal kemudian sampai koalisi Indonesia Maju akhirnya tidak memenangkan di level Jakarta, maka ini akan menjadi sebuah etalase kekuatan politik oposisi yang siap untuk menjadi simbol perlawanan terhadap kepemimpinan presiden dan juga wakil presiden terpilih di pemilu yang lalu. Oke, catatan Anda Mas Umam, setelah Oktober nanti, setelah Jokowi juga kemudian tidak menjabat lagi, menurut Anda lebih signifikan mana nanti efeknya, Jokowi efek atau Prabowo efek nanti untuk pilkada, terutama untuk pilkada Jakarta? Begini, ini harus dikelirkan ya. Efek itu tidak semata-mata efek dalam konteks political leverage karena simpati, karena kewibawaan, tidak. Yang menjadi faktor yang kemudian kemarin menjadi sengketa dalam kepemiluan, efek ini yang harus dihitung adalah efek terkait dengan bagaimana kemudian
instrumen kekuasaan itu bisa dimainkan. Siapa yang bisa mengendalikan itu, siapa yang bisa memainkan itu. Nah, kalau misal kemudian bicara dalam konteks efek di level itu, bagaimana kemudian arah kekuasaan bisa Efek secara luas dong kalau begitu ya. Ya, ini yang kemudian seringkali justru akan menentukan menjadi variabel terpenting dalam menentukan kemenangan. Nah, kalau misal kemudian itu yang dihitung, maka ya Pak Jokowi yang kemudian nanti akan disimbolkan oleh kehadiran Gibran di posisi wakil presiden terpilih, termasuk juga Pak Prabowo tentu adalah sebagai individu yang barangkali harus dalam tanda kutip membalas jasa, membalas budi atas dukungan Pak Jokowi dalam proses pemenangan di Pilpres 2024 yang lalu. Betul, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan mendukung Prabowo Gibran, tetapi sudah menjadi mafhum nas, semua orang sudah tahu bahwa Pak Jokowi secara tidak langsung memberikan dukungan secara terbuka kepada kemenangan Prabowo Gibran di pemilu yang lalu. Oke. Lebih realistis mana? Kaisang maju di Pilkada Jakarta yang elektabilitasnya sekali lagi hasil survei Litbang Kompas cuma 1% atau maju di Pilkada Jawa Tengah yang elektabilitasnya jauh lebih tinggi sebenarnya dari Pilkada Jakarta? Ya, kalau bicara realistis dalam konteks elektoral, memang Kaisang lebih baik maju di level Jawa Tengah karena elektabilitasnya jauh lebih tinggi dibanding Pak Bambang Pacul yang juga begitu mengakar di Jawa Tengah, kemudian Pak Lutfi yang sudah sekian lama bekerja atau mengabdikan diri sebagai bagian dari aparat di Jawa Tengah. Tetapi per hari ini kalau misalnya kita cermati fenomena yang berkembang, sepertinya PSI dan juga Kaisang lebih berharap DKI Jakarta lebih mencoba untuk memprioritaskan bertarung di level Jakarta. Itulah kenapa meskipun surveinya cukup tinggi di Jawa Tengah, tetapi manuver-manuver dengan belusukan, sholat Jumat yang kemudian terpublikasi itu dilakukan di Jakarta, bukan di Jawa Tengah. Artinya apa? Membaca ekspektasi ini sebenarnya harapan dari Kaisang termasuk juga dari lingkar dekat Pak Jokowi misalnya barangkali tetap memprioritaskan Jakarta sambil melihat apakah infiltrasi dalam ruang publik di Jakarta mampu mendongkrak elektabilitas Kaisang di level Jakarta. Tetapi kalau misalnya kemudian tidak mudah, barangkali bukan di level DKI 1 atau Jawa Tengah 1, tetapi bisa di level 2. Tetapi menurut informasi spekulatif, muncul juga informasi kemarin di lapangan bahwa ada juga aspirasi untuk memasangkan Kaisang sebagai calon gubernur. Kalau misal barangkali di level Jakarta tidak jadi berlayar, di Jawa Tengah Kaisang di gubernur dan di posisi nomor 2 adalah Gus Yusuf atau ketua DPD. Jadi masih banyak opsinya untuk seorang putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di sejumlah posisi di Pilkada. Kemudian apakah nanti kita akan lihat menyapa warga bisa mendongkrak elektabilitas seorang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta? Kita masih harus tunggu ya. Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Terima kasih Mas Umam, sehat selalu.